Waktu itu sampai akhirnya saya mencoba untuk ngulik, akhirnya saya tato keris. Woi, sampai tato keris, Pak. Nama saya Bonbilo Safat, saya fotografer dokumenter. Saya menekuni pengarsipan visual, alam, dan budaya di Indonesia. Ini seperti titah yang diturunkan oleh semesta agar terus bisa berjalan mengarsipkan secara visual, alam, dan kebudayaan di pelosok Indonesia. Ketika kita di lapangan, kita harus siap menghadapi berbagai tantangan. Tentunya dilandasi dengan tulus dan ikhlas, agar semuanya bisa berjalan dengan mulus dan tentunya didukung oleh alam semesta. Kakimu nak apa? Bajingan. Baru, panjang lagi. YouTube deh. Loro banget coba. Waduh. Nah, akhirnya baru dekat ini tuh ketemu lagi sama orang di Mangkunegaran. Dia bilang, oh ini Ki Mangkunegoro. Sifat-sifatnya, ngomongnya, karakternya, apanya. Nah, maksudnya mendingan sowan terus ngomong kalau kamu nggak tahu dan menolaknya kenapa dan sebagainya gitu. Mending ngomong gitu kan dalam sembahyang gitu kan. Nah, di situ akhirnya saya mulai semakin kepikiran waktu sebelumnya itu. Saya ibarat tuh ngujar gitu. Saya bikin sentong, saya bilang yang mau datang silakan datang, yang nggak usah, saya bilang gitu. Tapi saya akan rawat semampu saya, kayak gitu. Nah itu dalam waktu 1 tahun itu ada aja yang datang gitu. Berarti udah setahun ini ya? Baru setahun inilah kira-kira. Dari suka pusaka itu keris, Ya. itu dari segi mistik atau seni, Mas? Kalau saya sebenarnya dua-duanya. Dua-duanya ya? Karena yang pertama UNESCO kan mengakuinya kan intangible, konsep peluhurannya, gitu kan. Bukan hanya bendanya yang dilihat, tapi bagaimana leluhur ini mengonsep. Ya. Dan akhirnya nggak cuman keris gitu kan, ada benda-benda entah batik entah apa yang akhirnya memang diakui secara intangible-nya. Nah di situ yang saya pikirkan adalah bagaimana leluhur zaman dulu itu membuat sebuah konsep. Karena saya pengkarya, saya harus membuat sebuah konsep. Bagaimana pengkaryaan saya ini bisa jalan, bagus, dan sebagainya, saya harus membuat konsep. Nah, konsep leluhur itu saya coba bedah gitu. Pengen membedah walaupun kita sangat terbatas. Lewat rancang bangun keris itu saya, karena dulu saya desain komunikasi visual, saya suka melihat sebuah pola, simbol, dan sebagainya. Jadi maksudnya, oh bila ini kenapa bentuknya gini, arahnya gini, dan sebagainya. Terlepas dari penggambaran-penggambaran, tapi itu maksudnya pola sketsanya seperti ini, pola perancang bangunnya seperti ini hingga menjadi sebuah bidang. Tapi itu kalau secara visual gitu kan. Ditato unsur alam semesta ini menjadi sebuah ukiran yang akhirnya menjadi sebuah motif, menjadi sebuah simbol dalam identitas kesukuan gitu kan. Ini kan hubungannya kan alam semesta yang besar ini. Keris, Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi dijadikan sebuah simbol, tato atau yang banyak yang lainnya lagi.
ini kan akhirnya membuat apa ya, penasaran bagaimana leluhur zaman dulu menyatukan semua ini menjadi sesuatu simbol yang selaras dan hubungannya untuk keselamatan manusia. Keselamatannya untuk mengingatkan bahwa kita yang menciptakan. Nah, itu yang saya penasaran sebenarnya, konsep besarnya. Sebelum ngomongin Tosan Aji, sebelum ngomongin tato dan sebagainya, penasaran dulu itu leluhur itu gimana ya waktu ngerembuk bareng untuk memutuskan ini desainnya, rancang bangunnya gini. Misalnya rumah adat, oh strateginya gini, nanti kalau orang perang lewat sini ini ya gini. Mungkin termasuk ilham juga ya Pak ya? Iya. Nah, Atau wahyu kalau para nabi Pak? Ya, wahyu dengan ilham ini sudah beda. Nah, Ya cuma lewat wahyu itu secara langsung, kalau ilham itu lewatan secara firasat. firasat. Ya. ada pembacaan-pembacaan gitu. Mimpi tanda-tanda. atau apa ilham. Iya. Nah, dengan perjalanan itu Om, itu membuat saya semakin terbuka. Kan kalau naik motor kan sendiri. Di situ kan maksudnya kehujanan, kepanasan ya udah sendiri gitu. Iya. Nah, di situ saya kayak kalau saya bilang ya kayak mendapatkan wahyu. Ya, intinya di situ akan mengingat merasakan. Akhirnya ada kontak ke pemikiran. Ya. Nah, itulah antara pemikiran dan hati Ya. ada komunikasi. Ya. Nah, disitulah bersinerginya hati dengan pemikiran, terinspirasi karena imajinasi itu untuk diwujudkan itu. Cuma saya mengingatkan nanti sampai ini bermain keris tapi tidak ngerti keris, jangan sampai. Main terus saya main jual. Tapi keris ini untuk apa? Untuk perlindungan. Nggak tahu akhirnya tidak ngerti. Nah, makanya akhirnya dengan ngujar itu saya saya sama calon saya tuh ngomong diskusi dulu. Iya, Takutnya itu. kan nggak sepakat terus akhirnya jadi terhambat. Ya. Maksudnya memang saya nggak pengen saya jual gitu kan. Jadi memang ini nanti kalau ada teman-teman datang kita belajar bareng. Oh, materialnya seperti ini, Ya. tangguh ini, Jadi, gambarannya seperti Bahan-bahan pembentukannya apa itu yang mengandung nanti filosofi. Ya. Ya ini yang perlu Angkat. diangkat itu. Nah, filosofi ini bagaimana untuk memberikan gambaran inilah bangsa Indonesia itu cerdas, tajam seperti keris ini. Sing keker nggak kiri. Bangsa liya ngadepi takut gitu loh. Ini. Berarti nggak ngerti keris, kayak pedagang Bang. Ya. Jual terus. Jual terus habis. Iya nggak ngerti keris. Akhirnya omahe dhewe gak ono pagere. Pas ini TAP. Berarti walaupun pedagang harus punya koleksi. Ah, iku. Ada kemana? Ada Ya, kemana. ibaratnya itu Mas Andi, kalau desa ada sedekah bumi. Jangan dihabiskan semuanya untuk hasil ini. Oh iya, itu. ada sedekah bumi benar. Ada ungkapan syukur. Nah, Jadi awal mulanya tadi dari itu sehingga akhirnya kalau pas ritual adat itu kan ada beberapa suku yang ngeluarin keris.